Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwatu iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Pada saat ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang salat kusuf. Di dalam fikih dibedakan antara kusuf dan khusuf. Kalau kusuf itu gerhana matahari, itu siang gerhana matahari itu. Kalau khusuf gerhana bulan. Tetapi penggunaan ini boleh untuk kedua-duanya. Gerhana bulan itu biasanya tanggal 14, 15. Kalau gerhana matahari tanggal 1. Dan bulannya juga tidak terlihat, tahu-tahu menghalangi bumi saja begitu. Jadi bulannya itu sedang gelap. Jadi artinya tidak terlihat si bulan itu, atau baru terlihat hilalnya saja. Nah, kebalikannya tanggal 14. Jadi kita harus tahu bahwa dulu juga ada tanggal, walaupun tidak ada kalender. Jadi kalendernya teh ningali bulan. Kalau tanggal 14, nah itu bulannya bulat. Karena itu untuk menentukan tanggal satunya itu hari apa? Apakah hari Rabu, ada hari Kamis, kan begitu ya, suka berbeda. Lihat saja tanggal 14-nya, tanggal 13, 14, 15. Karena itu ada orang yang bingung, saya saum harus hari apa ini. Jadi dilihat ketika tanggal 13 itu udah mulai bulat. Tanggal 14, tanggal 15 itu masih bulat. Nah, kalau berkurang sedikit-sedikit sampai setengahnya, itu berarti tanggal 21. Kemudian masih makin berkurang tipis sekali, itu makin ke barat. Maka dilihat jika tanggal 29 itu hilang, tidak terlihat, dan tanggal esoknya juga tidak terlihat, berarti esoknya tanggal 30. Kalau terlihat berarti itu tanggal 1. Begitu makin besar sehingga setengahnya itu tanggal 7. Jadi apabila ada bewara, ada gerhana bulan, nah kita lihat tanggalnya. Sekarang tanggal 12 misalnya, itu tidak mungkin. Atau tanggal 3, nah itu sudah lewat. Dan gerhana ini harus terjadi di daerah kita untuk melaksanakan ibadah pada saat gerhana. Di antaranya adalah sholat kusuf atau sholat khusuf. Jika terjadi di daerah yang lain, misalnya masuk daerah Indonesia tetapi di lintang utara. Di lintang utara itu di atas garis khatul istiwa. Di bahasa Arab itu khatul istiwa, kita menyebutnya khatulistiwa. Itu daerah Kalimantan, daerah Sumatera, Sulawesi, Papua itu
sedangkan Bandung berada di lintang selatan. Kira-kira 6 atau 7 derajat di lintang selatan. Dan kita juga harus tahu bahwa Makkah itu ada di lintang utara, di sebelah agak sebelah barat. Oh, bujur barat mah, bujur barat, bujur timur. Gitu. Jadi 23 derajat. Dan itu harus dipelajari dalam pelajaran geografi. Yang kemarin hadis nomor 526, sekarang hadis nomor 527. Walil Bukhari, dan dari Mughirah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, kemarin itu kan muttafaq alaih. Dari hadis Abi Bakrah, oh ya, dari hadis Abi Bakrah, bukan dari Mughirah bin Syu'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi hadisnya masih yang kemarin, jika melihat hal itu terjadi gerhana matahari dan atau bulan, maka fasollu, salatlah, fad'ul, dan berdoalah, hatta yankashifa ma bikum, sehingga terlepas apa yang terjadi pada kamu atau kejadian di daerahmu. Jadi jangan lupa itu berdoanya. Ada kalanya justru ketika ada gerhana, mulai takbir ya biasanya itu. Setelah takbir itu sholat, sodaqoh. Nah itu ya ada yang terlewat doanya. Jadi doanya itu harus dikondisikan. Misalnya saya pernah di sini. Jadi setelah takbir memberi waktu kepada jamaah untuk berdoa. Sebetulnya boleh saja ketika orang takbir kita berdoa. Atau sudah masuk dikarenakan ada pengumuman ya dari masjid, kita kumpul di masjid misalnya pukul 3. Ini gerhana bulan. Pukul 3 malam. Jadi sampai subuh biasanya diatur supaya dekat ke subuh, sebab kalau tidak dekat ke subuh nanti misalnya jam 2 itu beres-beres jam 4 ya, pukul 4 maka itu pulang dan ke masjid deh itu teh. Nah, karena itu diatur biasanya. Nah, ada jeda waktu itu, kira cenah kumpulnya jam 3 misalnya sampai jam 4 lebih. Kan sekarang misalnya subuhnya itu pukul 4 lebih 30 misalnya ya. Nah, kita boleh saja takbir. Di takbir itu tidak usah bersama-sama, di rumah takbir kemudian berdoa. Nah, dan nanti imam memberi waktu untuk berdoa. Kira-kira 10 menit cekap. Biasanya mah 5 menit terseep doa teh. Karena itu harus direncanakan berdoa itu. Kalau punya catatan ya catatan. Siapa yang akan didoakan. Jadi untuk diri pribadi, orang tua, keluarga ya lingkarannya makin besar. Ada saudara-saudara kita, ada orang-orang yang bukan saudara sebetulnya, tapi perhatian kepada kita. Gitu. Ya sok sanos perhatian nanti. Damang cenah gitu, kan itu ada perhatian. Dan berdoa itu mudah, murah. Tidak perlu kuota, tidak perlu sinyal. Nah ini puasa bisa di mana saja, kapan saja, bagaimanapun saja. Jadi ketika firman Allah, ketika berdiri, duduk, berbaring. Dan doa itu hukumnya wajib. Kalau orang yang tidak berdoa itu adalah orang yang sombong. Biasa nama puntennya ya anu seueur artos anu cager. Jadi ngadoana teh sakedap dina sujud teh
Padahal saat sujud itu adalah saat yang paling dekat seorang hamba kepada Allah. Dan saat sujud itu diperintah oleh Rasulullah, maka ketika sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdoa sebab layak untuk diijabah. Apalagi sujudnya itu pada sholat malam atau sholat sebelum subuh itu ya, yang disebut dengan tahajud. Nah itu seharusnya. Jadi itu sombong, sakadap sombong pisan mah nya gering nya miskin teu ngadunga deh. Lo bapak ngabutuh ke Allah teu ngadunga. Jadi orang kaya saja sudah disebut sombong bari jeung sagala aya eta teh. Apalagi anu miskin gitu. Dan kita itu sangat membutuhkan. Ulah kieu ngaduan naon deui cenah nya artos aya seueur. Sehat ongkoh, terus kamari piknik aya keneh sesana. Kan biasa tos piknik teh riweuh eta teh mayar hutang. Seueur-seueur. Nah, iman sudah beres. Nah, saat itu yang kita butuhkan berdoa itu diutamakan adalah istighfar dan istirham. Jadi dahulukan itu. Istighfar dan istirham. Istighfar itu minta ampunan. Rumaos urang teh seueur dosa. Bahkan banyak dosa yang tidak terasa. Atau bahkan dosa yang diampuni oleh diri sendiri. Tah eta apanya? Ningali dosa moal sakitu mah sigana mah tah make sigana mah. Padahal apa eta teh dosa? Gitu. Kamari ge da kitu cenah teu nanaon. Nah, itu tungtung nama ngahampura diri sorangan. Itu istighfar. Rasul juga istighfarnya 70 sampai 100 kali dalam satu hari. Ayo urang dosana sakitu teh. Karena itu kita harus lebih banyak lagi. Apalagi pada gerhana bulan, yang biasanya gerhana bulan itu kasubuhnakeunnya. Nah, itu kan ada 3 momen di sana itu. Pertama subuh, sahur kan saatnya istighfar. Yang kedua saat gerhana, yang ketiga saat sujud. Jadi 3 momen itu betul-betul insya Allah diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mendapatkan ampunan, berarti kita tidak akan masuk neraka. Da eta nu penting mah teu asup neraka. Mangkaning itu bahasa Indonesianya mangkaning apa ya? Ada bukan padahal bukan mangkaning mah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangkaning setiap orang akan lewat neraka. Ini sudah, tapi bisa dibaca lagi. Iya, ya, mumpung aya we ieu. Sebab Quran itu harus diulang lagi atuh sugan we apa atuh teu apa oge eta teh apa ayatna sabaraha. Itu surat Maryam surat 19 ayat 71. Sebetulnya 70, 71, 72 itu. Wa im minkum illa wariduha wa kana 'alallahi hatmam maqdiya. Kalau tidak salah begitu. Silahkan artinya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Itu ya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Oh iya. Ya ini ayat 71-nya wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Dan tidak ada seorang pun dari kamu kecuali mendatanginya. Nyah di sini adalah neraka. Di setiap orang itu. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kalau begitu Rasul juga ya? Nah itu.
Iya, saya juga akan lewat ke sana. Asa tenang gitunya, Rasul ngalanggung kadinya teh. Tapi kata Rasulullah itu lewatnya cepat. Ya tidak panas nerakanya juga. Kepada Nabi mati seperti dinginnya api kepada Nabi Ibrahim. Tadi gitu mah reuas. Itu Nabi ari urang kumaha. Itu keterangannya nantilah oleh guru tafsir eta mah. Jadi yang pertama istighfar. Allah berjanji, saya lupa suratnya. Allah berjanji, kami wa ma kunna mu'adzibina wa hum yastaghfirun. Kami tidak akan menyiksa mereka selama mereka istighfar. Saya itu kalau baca ayat itu tenang, Pak. Tinggal istighfar. Ya, Allah janji kalau istighfar tidak akan menyiksa. Ini Allah dan malaikat menunggu iraha aja lemah ya istighfar nanti. Ai dosa minang. Karena itu tidak dosa juga lah istighfar. Yang kedua istirham. Istirham itu minta rahmat. Dan rahmat itu adanya di surga. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menyebut surga itu dengan rahmat justru. Menyebut surga itu dengan rahmat seperti dalam Quran surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 107. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Nah, itu. Ayatnya sobi diawas. Ayat 107 nya pemikiran sakedik mah tambihan we kitu ayat. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah surga. Mereka kekal di dalamnya. Yeah. Nah, itu yang dimaksud istirham minta rahmat. Rahmat Allah itu dibagi-bagi untuk seluruh makhluk hidup, dibagi ku Allah 1%. Dan sisanya 99% ada di surga. Tiasa kasawangnya ku orangnya. Aduh eta nu 88 anu 1% ge sakieu nikmatna. Karena itu surga tidak bisa dibayangkan. Seperti hanya neraka saja. Tidak bisa dibayangkan. Oke. Mana ayat ya ayat. Tah geningan. Ayat surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 13. Jadi surga dan neraka itu beda sapantau. Coba diawas. Artinya Pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami ingin mengambil cahayamu." Kepada mereka dikatakan, "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu." Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya ada azab. oh, nya benten sakade beda sapantau teh. Coba dulur teh di neraka teh, da muka pantau teh sabraina tuh. Bakat ku deukeut muka pantau teh sabraina. Dulur sabraina. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, setelah itu silahkan minta doa atau berdoa apa saja. Jadi sebetulnya tidak istighfar istirham juga tidak apa-apa. Hanya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menganjurkan itu. Coba saja doa Nabi Adam dan anda. Rabbana dolamna anfusana fa ilam tagfir lana wa tarhamna. Inna khasirin. Nah itu rugi sekali. Dan yang untung itu
lepas dari neraka masuk surga, apalagi itu keuntungan al-fauzul adzim, keuntungan yang besar itu. Di sini sebutkan doa itu fa ilam tagfir lana wa tarhamna. Kemudian di antara dua sujud kan ada duduk, Allahumma gfirli warhamni. Nah, itu di antaranya. Dalam Quran surat Al-Baqarah juga waghfir lana wa'fu anna waghfir lana warhamna. Nah, itu teh tong ngantosan gerhana di ayeuna we gitu. Luh ya gerhananya ngantosan gerhana aya beli yang ngadua cenah gitu. Jadi berdoa itu bebas ya kapan saja tadi juga ya, siapa saja bagaimana saja, tetapi doa saat gerhana itu akan lebih diperhatikan. Karena itu ada saatul ijabah, saat-saat ijabah, ada makanul ijabah. Makanul ijabah itu tempat diijabahnya doa. Kalau saatul ijabah waktunya yaitu ketika sujud, ketika bepergian, ketika malam menjelang subuh atau waktu sahur. Nah, itu saatul ijabah. Ketika gerhana ya, diantaranya. Kalau makanu ijabah itu di Mekah teteh, di masjid itu makanu ijabah. Sebab masjid adalah rumah Allah. Jadi kalau kita ada perlu teh datang ke rumah Allah gitu. Cenah Allah nasina datang ke bumi tak gitu eta jangan kedua. Beda datang ke rumah. Kemudian Baitullah di Masjidil Haram, di Sofa, di Marwah. Kalau di Mu'tazam itu doif. Mu'tazam itu antara Hajar Aswad dengan pintu itu doif. Kalau itu sohih, wah bahaya Pak. 4 juta orang yang kadinya dadanah yang diadakan gitu. Kamu Mu'tazam. Kemudian di Muzdalifah dan ketika haji di Arafah. Waktunya kira-kira 5 jam. Nah, orang biasanya nggak doa sok sabaraha jam. Ada lagi yang menarik ini ya. Bapak-bapak, ibu-ibu harus punya cita-cita. Yaitu di Baitul Maqdis. Itu surat Ali Imran ayat 37 kalau tidak salah. Ima ngadu awe heulanya ada ari praktek nama terus apa tuh. Ali Imran Baitul Maqdis, siapa yang punya cita-cita ke sana, ku abdi didoakeun sing laksana. Yang tidak punya moal cenah sieun ku Israel cenah eta mah borangan. Aya 37 ada. Ke. Sanes 37. Oh iya 38. 37 38. Nah, ini yang sangat menarik. Ya, silakan. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik dan ini maaf ya, ini Maryam. Tentang Maryam. Jadi ceritanya begitu. Terus maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Jadi Maryam itu di mihrab dan memang oleh ibunya ya, karena dia itu anak yatim, oleh ibunya sudah dinazarkan, disangkanya yang akan lahir itu laki-laki. Dinazarkan, ia khusus untuk jadi ustad muharrar.
Ternyata yang lahir perempuan. Walaupun begitu disimpan di sana. Nah ini ada pengaruhnya, sehingga ada orang-orang yang jadi biarawati itu kan. Nah di sana disimpan, di sini ini maksudnya Maryam itu. Nah, kemudian suka diberi makan oleh Allah. Jadi tinggal minta saja makanan hayang naon gitu. Terus ayat 38-nya. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Ya. Jadi di sana ada kata di sini, di sanalah, betul ya? Ya. Jadi Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah. Yang namanya hidup berkeluarga kan kalau sudah lama mah merindukan anak ya. Itu Nabi Zakaria sampai sudah ubanan, sudah lemah tulangnya. Ya 80-an lah, atau urang mah 80 teh kapungkur. Ayeuna urang 50-an atau segitu segala lemah atuh. Nya ge seueur artos. Nya ge seueur artos, banyak kesempatan segala lemah. Nah, ini sudah tidak ada harapan untuk punya anak, tapi ada keinginan. Ketika Maryam berdoa diberi makan, Nabi Zakaria itu tidak berdoa di tempat yang biasa, tapi Nabi Zakaria berdoa di tempat Maryam itu. Di sanalah. Nah ini menunjukkan waktu. Banyak orang yang ke itu temaca ayat itu. Jadi itu tempat Maryam. Oh, nah gitu. Enggak, makanya kudu jeung ustaz teh eta. Nah, kemudian saya di sana ya membacakan ayat ini. Ribut, atuh baralik deui. Dikarenakan terkunci nya tungtungna mah naraplok begitu. Saya tanya kepada guide-nya, "Bener di dieu sigana mah?" Cenah. Jadi memang si guide-na oge ya tepati percaya 100% di sana. Jadi di sana tuh lagi. Jadi itu di apa? Udah ditutup si pintunya, jadi kawat. Kita bisa melihat gitu tempat Isa. Cenah eta oge. Coba ayat 39-nya. Kemudian para malaikat memanggilnya. Ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab, Allah menyampaikan kabar kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman Allah, teladan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang yang saleh. Jadi Sayyidah itu jadi tuan, jadi pemimpin. Jadi tokcer. Jadi ngaduan harita, kemudian sholat, duka sholat duha, duka sholat duhur eta teh. Ai sholat nanti kapungkur tos aya. Waktunya juga sudah ada. Nah, ke sholat dipanggil oleh malaikat. Turpin mah sholat duha ya teh. Dipanggil ke malaikat. Istrimu sudah mengandung atau eta teh. Eta ge sawaktos percaya ahmanya cenah. Itunya. Cobi ayat 40 na pamengnya ya sudah ngahiji ya mah. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak? Sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul." Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki." Itu Allah mah segala sesuatu kan mudah. Bagi Allah mah tak tahu orang kedah percantan kadinya. Kita kembali ke jalan yang lurus. Nah, itu teh jadi ada saatul ijabah, ada makanul ijabah. Nah, kemudian tak pami umrohnya ya ke Mekah ke Madinah teh. Pangpano di Mekah itu. Dari Madinah pan di mana teh? Di Raudoh. Tapi dak saur Rasulullah teh antara pintu kamarku dengan itu adalah Raudatul Jannah. Nah, itu ada orang yang menyatakan di sanalah tempat berdoa. Jadi harus punya ilmu dulu.
ka Mekah sareng ka Madinah teh supaya henteu lami di hotel. Asa salat cenah sendiri we cenah gitu. Nah, kemudian ketika sa'i kan antara Safa dan Marwah kadang-kadang ku pembimbing teh kieu. Atas bu ayo urang kali itu ke cenah ka Marwah atos cenah kitu. Tah eta teh teu meunang eta teh. Apan 30 juta piraku ngadoangan sakitu. Biar terlambat saja itu. Doa didinya itu kan ketika tawaf kudum ngadoa we sambil menghadap Ka'bah, mengangkat tangan, kan ada takbir ya. Takbir, kemudian ada bacaan, kemudian doa. Kemudian takbir lagi. Yang tadi itu bacaannya panjang. Kemudian berdoa lagi. Begitu di Safa dan di Marwah. Eta ge aya nu lami didinya, wah eta Safa teh cenah. Ih cenah batuna oge cenah gitu. Oh cabakan kacana itu ya. Lain ngadarum atuh. Tuh aya dongeng, mau dongengkeun. Wade dongengkeun mah. Ada ieu mah dongeng nu ka Mekah. Teu atos ngadongengna tadi itu pamit lepat mah. Jadi ada orang kaya gitu. Punya minantu ustadna miskin. Cek mitohana teh ujang cenah bapak rek ka Mekah. Pokona mah cenah Pak ari ka Mekah teh kudu boga ilmu. Teu bisa kudu boga duit. Ujang boga ilmu teu boga duit teu init. Bapak mah teu boga ilmu cenah teu boga duit bisa init. Eleh tak diskusina teh. Kemudian pulang teh ditu teh nya hareup ka mana we salatna teh. Pak cenah da kudu ka ditu kudu ka Mekah. Ujang mah teu apa bapak mah di Mekah yang hareup ka mana we nu nyarek. Itu tak kudu boga ilmu naon teh. Di sini juga ada ilmu tentang gerhana, maka kita harus memanfaatkan doa. Dalam duduk di antara dua sujud juga ada ya warzukni ya. Tah nomor sabaraha eta? Terakhir. Allahumma warhamni wajburni wahdini warzukni. Ada orang mah warzukni gitu. Sarang nu disuhunkeun teh rezeki teh di dunia deh kitu, sanes di akhirat. Kita lanjutkan ke hadis 528. Oh iya, tadi doa itu sampai terakhir bisa ada gini pengumuman beresnya kapan itu. Terus saja berdoa. Itu urang teh tos takbir, tos salat, tos sedekah, sok ngarobroh eta teh. Subuh lah mikirnya sebenarnya padahal aya keneh gerahana teh. Mengapa tidak dimanfaatkan untuk berdoa? Jadi boleh berdoa, takbirnya juga masih boleh. Takbir. An Aisyata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil kusufi bi qiraatihi fa shalla arba'a raka'atin fi raka'ataini wa arba'a sajadatin muttafaqun alaih wa hadza lafzu Muslimin. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan bacaan pada salat kusuf. Jahar. Memang satu kali ya kejadiannya gerhana matahari, karena itu disebutnya kusuf di sini. Yaitu salat dengan 4 ruku dalam 2 rakaat dan 4 sujud. Nah, kita sudah tahu. Jadi salatnya itu 2 rakaat. Setelah baca Al-Fatihah, baca surat, di sini nanti ada tuh surat yang panjang sekali. Kemudian rukunya juga lama. Kemudian berdiri lagi. Jadi sami Allahu liman hamidahnya ke sini. Kalau ke sini karena pitukeun dewe kaluhur. Kemudian baca Fatihah lagi, baca surat lagi. Surat yang panjang tetapi tidak sepanjang yang pertama. Kemudian rukunya lama. Nanti di bawah ada kita baca nanti. Wa fi riwayatin lahu fa ba'atha munadiya yunadi as-salatu jami'ah.
Masih riwayat Muslim, ya, masih riwayat Muslim disebutkan di sana. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil atau mengutus orang untuk berseru, muadzin teteh. Jadi tidak pakai adan, tidak pakai qomat, tapi ada as-sholatu jami'ah. Nah, ini harus ada, ini sunnah ini. Di sini berkumpullah buat sholat, as-sholatu jami'ah, atau diartikan mari kita sholat berjamaah. Jadi sholat gerhana itu harus berjamaah. Dengan dalil ini memang kejadiannya satu kali dan Rasul juga mengajak sholat berjamaah. Kata-kata as-sholatu jamiah ini ada yang menggunakannya di Idul Fitri, Idul Adha, itu tidak ada dalilnya. Walaupun begini, ayo sholat, mari kita sholat, tidak perlu imam saja berdiri, itu langsung saja. Memang tidak mengucapkan as-sholatu jami'atun Idul Fitri Idul Adha, tapi diganti itu. Mari kita sholat berjamaahnya sami ya tuh Pak. Nah, cenah kumaha atuh kan harus ada aba-aba. Orang-orang sudah pada tahu dah Idul Fitri Idul Adha mah sudah biasa. Karena itu ada pertanyaan saya baca itu ya, entah benar atau tidak. Jadi ada ahli PBB, pelajaran baris berbaris, PBB teh. Jadi ditanya itu komandan di Amerika cenah, berapa waktu untuk melatih orang agar berkumpul dalam satu tempat dengan siap. Nah, dia nyatakan itu dibedakan. Kalau yang dituju itu adalah pasukan khusus, ya kira-kira 5 menit katanya. Kalau itu manusia biasa, itu diperlukan waktu 1 minggu untuk melatihnya. Bagaimana kalau 1 juta dan orang biasa? Wah, itu masa bulan sih gana teh. Hese cenah ngumpulkeun. Tapi kata orang itu, di Mekah itu hanya mengumandangkan qomat semuanya rapi, itu yang 4 juta orang. Makanya wah banyak cenah. Pan ayeuna gambelnya ngatepi teh. Eta nu keur mapah yang sedang tawaf, aya nu keur ngagoler caket tihang. Itu ngaja caket tihang teh dalam di jalan mah kaedak. Aya di anu keur maca Quran, anu yang hunyar, pokoknya mah itu ada yang sedang sholat gitu. Kalau mendengar iqomah itu tawaf juga berhenti, memposisikan diri. Jadi hanya beberapa detik. Itu hebat ya. Islam itu hebat. Jadi mariung kita nyan we salat teh untuk ayo salat rapihkan sebelah sana segede urangnya. Jadi memang itu mah da aya eta deh. Sudah rapi eta kudu boga ilmu ka Makkah teh. Teh naon tabulahan buka kitu ngerakeun pisan cenah kitu. Ti dieu oge erek bade ihram teh bade umroh teu apa tara ningali batur beurnya di pasian acukna ayeuna teh kain ieu eta kumaha ngaputna cenah. Ngarokan ku dikaput eta teh. Mulai kedah kaungan ilmu rapi saja begitu. Eta cenah orang Amerika datang ke Mekah, wah cenah hebat umat Islam di sini. Hebat. Sakit umat Islam di Mekah teh sakedik, komo di Indonesia cenah itu. Pasti masjid teh pararinu. Cenah lantaran umat Islamnya banyak. Datang ke Istiqlal teh. Sabaraha jajar cenah gitu. Jadi Mekah yang orangnya sedikit, penuh masjid teh. Komo di Indonesia cenah. Efek teh di Indonesia teh. Letak di Indonesia mah kadang nganggo as-sholatu khairum minan naum. Lantaran salat subuh teh sarare keneh. Itu as-sholatu jami'ah. Tas ahnya dari kadinya. Oke.
Dari sholat nama atau terang, tapi di sini nanti ada keterangan. Terima kasih atas doa-doanya. Saya tuh isoman ya, isoman teh istirahat, sholat, makan gitu. Alhamdulillah ketika sehat ada yang ngirim makanan. Ketika sakit ada, tahu itu sakit mah banyak yang ngirim makanan teh. Tapi kan air gering mah hese dahar teh. Tapi keur sehat tah. Nu ngirim kirang. Demikianlah, insya Allah kita bertemu lagi di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita pada sehat ya. Yang sakit juga pada sehat. Sekarang sedang mewabah lagi. Kita dekat saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan penyakit ini Allah menyadarkan kita untuk selalu dekat dengannya, banyak berzikir dan berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.